Astagfirullahaladzim, ya Allah, saya kaget, yang namanya kaget banget, kaget. Kayak ada pas sama suami saya ditendang, itu si hordeng yang nutupin rak-rak masih ditendang sama kaki ya. Pas ditendang, keluar tangan, wing, kayak nonjok itu, balik nonjok. Yang namanya kaget, auzubillahiminasyaitonirrajim, ya Allah, kata saya sambil baca ayat kursi, sambil baca-baca yang saya bisa. Pas dibuka hodanya, tapi nggak ada apa-apa yang nutupin rak besi itu, nggak ada apa sama sekali. Yang namanya hancur nggak ada. Astagfirullahaladzim. Muncul, muncul, muncul Sunar Sumambura. Selamat malam teman horor semua. Alhamdulillah kali ini kita mendapatkan narasumber langsung untuk menceritakan cerita horor yang pernah dialami oleh narasumber kita. Cerita horor dari narasumber kita ini sangat banyak sekali, tetapi dalam video ini hanya satu saja yang akan diceritakan. Sebelum video ini dimulai, kembali lah untuk ceritanya. Ini kita perkenalkan dulu narasumber kita. Namanya siapa, Ibu? Safa. Oh iya, namanya itu Cik Safa. Ini beliau berasal dari satu daerah dengan saya. Untuk ceritanya sendiri boleh langsung sama Ibu ya. Langsung dimulai saja ya, Bu ya. Bagaimana awal cerita mulanya Ibu yang akan diceritakan itu, cerita horor yang mananya dulu gitu, Bu? Awalnya saya Maaf ya, Bu ya. awalnya saya datang dari kota Bekasi pulang ke Sukabumi. Di sana saya ke rumah orang tua saya karena mengikuti suami, karena suami ada pengurangan karyawan dari suatu perusahaan swasta. Saya kembalilah ke Sukabumi, kembali ke rumah orang tua saya. Di situ saya karena mendapat uang dari perusahaan swasta, saya mulainya berpikir untuk cari usaha apa yang terbaik. Dipikir-pikir usaha saya menjatuhkan usaha saya untuk berjualan. Setelah itu saya berjualan, mulailah saya berjualan dari situ. Awalnya saya belanja keperluan untuk usaha saya di rumah mama saya. Sudah berjalan sekian lama, kira-kira 1 bulan. Awalnya saya bagus, lancar, bagus, semuanya lancar. Usaha sembako, warung sembako gitu, warung sayuran dan lain-lain. Dari situ lancar, awalnya lancar, semuanya tidak ada kendala apapun. Dan saya tidak berpikiran, termasuk tidak ada berpikiran yang negatif soal masalah magic gitu di yang namanya tempat usaha saya. Saya tidak berpikir ke situ, jauh tidak berpikiran ke situ. Setelah saya berjalan sampai kurang lebih hampir setahun kurang, disitulah mulai terlihat, karena saya berpikir awalnya tidak ada apa-apa. Pas sekian lama ternyata kok ada perubahan yang istilahnya yang saya pikir tidak masuk akal. Awalnya saya berpikir, oh ini mungkin ada sesuatu. Awalnya gini, ada yang hilang, kok ada yang hilang ya, kok aneh. Oh hilang ini, hilang itu, maksudnya hilangnya dagangan saya, jualan saya. Ada hilang telur, hilang ini. Terus yang paling ngeri lagi, saya tidak masuk akal nih.
melihat telur saya yang satu peti itu, seperti telur itu seperti ada yang gerak-gerak, kayak loncat-loncat, tuing gitu, loncat-loncat gitu. Kata saya, kok telur kenapa ya? Telur bisa loncat-loncat gitu. Saya panggil adik saya, sini deh, lihat deh. Gitu. Kenapa ya telur bisa loncat-loncat gitu? Terus nggak lama udah, nggak apa-apa kali, ada apanya, coba deh pecahin deh. Saya mulai pecahin telur itu. Kata saya, kok nggak ada apa-apa ya? Coba dipecahin semua, ya nggak ada apa-apa, kata saya. Coba deh pecahin lagi kak, dek pecahin lagi deh, nggak ada apa-apa. Semua dipecahin, hampir separuh, satu peti itu hampir separuh saya pecahin semua, tapi nggak ada apa-apanya, sama sekali nggak ada apa-apanya. Tidak ada yang berubah, tidak ada warna bau, tidak apa-apa, pokoknya tidak ada apa-apanya. Udah, saya udah tidak ada apa-apa lagi. Tapi gini, pas saya tidak, nggak habis pikir ya. Tiap ada yang beli bilang, teh kok ini telurnya pada busuk semua ya, coba deh lihat bau bangke, coba deh saya buka. Tapi pas dibuka sama saya, telurnya nggak apa-apa, mulus nggak ada apa-apa, bagus betul, mulus nggak ada apa-apa. Ada yang beli, oh nggak apa-apa, saya ganti, udah ganti. Pas itu ada yang beli lagi, kenapa ya, balik lagi, kenapa ya, ada orang lagi nih, yang lain lagi, kenapa ya telurnya pada busuk ya, oh coba deh sini lihat deh, coba kita pecahin. Ternyata nggak ada apa-apanya juga. Oh nggak apa, saya ganti lagi. Nah, keesokan hari terus aja itu sampai berhari-hari saya mendapat teror yang tidak masuk akal. Kata saya tidak masuk akal. Kata suami saya, kenapa ya, aneh. Semuanya pokoknya almarhum mama saya, anak-anak saya, terus adik saya juga bilang, ada apa ya? Coba deh. Pas keesokan harinya ada lagi. Seperti ada cipratan air di atas tempat uang saya. Ini air apa ya, kata saya. Pas dilihat ke atas, ke langit-langit gitu, tapi nggak ada yang bocor, nggak ada yang apa, tapi ada cipratan ini itu, cipratan itu. Ya udah, saya nggak berpikir lagi, saya tetap di dalam ketakutan saya juga saya dalam ketakutan itu, saya terus berdoa, berzikir, sholat, tidak putus-putus saya berzikir sambil menjaga warung saya, sambil berzikir. Ketika itu saya berzikir, kenapa ya pas saya lagi nunggu warung saya, kok kenapa ya ada bau bangke, bau minyak, bau ini. Kata saya, mama kenapa ya Maya, ada bau bangke, ada bau minyak. Nggak apa-apa deh, bacain aja, baca ayat kursi, baca doa. Ya saya laksanain, baca doa nur buat doa ayat kursi. Nggak lama itu ya, pas udah baca itu, ada lagi, kata saya, ini kenapa berasnya kenapa jadi pada busuk ya, kata saya. Ya Allah, ada beras, masa padahal beras itu baru beli, kata saya, kenapa beras busuk. Terus kejadian yang macam-macam, dagangan saya yang di etalase berantakan semua, kata saya teh. Ya Allah, ini kenapa jualan saya berantakan. Saya nanya, kenapa ya, kata saya, manggil anak saya dua-duanya, coba deh sini lihat jualan mama, tempat Elsa, coba ngambil apa deh, ngambil apa kayak di sini. Enggak, mama nggak ngambil apa-apa. Kok kenapa ya berantakan. Saya rapid, oh ternyata ada yang hilang satu, tapi diacak-acak, kayak diacak-acak gitu. Nah udah lama nih, ketika malamnya saya pas malam apa ya, malam Jumat atau enggak, malam, kata saya, pas saya habis sholat maghrib, kata saya, ya Allah, kok ini kayak bau ini ya, kayak bau apa, bensin dilempar ke warung. Kata saya, dia sini, kata adik saya, sini cepetan, kata saya, kayak bau ini ya, kayak bau bensin dilemparin. Emang waktu itu ada yang meledak, buar gitu, kayak apa ya, kayak petasan meledak di atas warung. Tapi pas dilihat nggak ada apa-apa, kata saya. Ya Allah, bau yang namanya bau bensin, tapi nggak ada apa-apa. Pas udah lama-lama, udah berapa hari kemudian, saya ada lagi terus macam-macam teror, yang macam-macam, segala macam-macam. Saya tapi di situ tidak takut sama sekali. Pas suatu hari saya pas habis kira-kira jam 12 malam,
Saya waktu itu habis ngaji, habis sholat isya ngaji sampai jam 12 sampai wirid sama suami saya. Kata suami saya, udah dia kalau misalkan tuh tidur aja duluan ya, biarin ayah nanti aja katanya. Ya nggak apa-apa, pas saya tidur karena warung saya waktu itu masih kurang modal lah, tapi emang komplit, cuman warung saya waktu itu ditutup cuman pakai kere aja dua kan, cukup lumayan luas, hampir panjang 4 meter, cuman pakai kere semua, udah kere tali-taliin gitu, ditali-taliin. Pas saya tidur kira-kira jam 1 malam, pas jam 1 malam kata suami saya, suami saya baru mau tidur, kata suami, gulpak, emang saya nggak dengar waktu gulpak, kayak apa ya, kayak suara kucing berantem di dalam etalase, bukan etalase sih, kayak rak-rak besi gitu kan. Di situ tempat jualan ada segala macam makanan, segala macam jualan macam-macam gitu. Terus kata saya, kan itu di si rak besi itu ditutupin lagi sama hordeng. Pas kata suami saya, bangun, cepetan bangun katanya. Ada apa sih, ada apa? Itu ada kucing berantem. Kata suami saya, pas di astagfirullahaladzim, ya Allah, saya kaget, yang namanya kaget banget. Kayak ada pas sama suami saya ditendang, itu si hordeng yang nutupin rak-rak masih ditendang sama kaki ya. Pas ditendang, keluar tangan, kayak nonjok itu, balik nonjok. Yang namanya kaget, auzubillahiminasyaitonirrajim, ya Allah, kata saya sambil baca ayat kursi, sambil baca yang saya bisa. Pas dibuka wadahnya, tapi nggak ada apa-apa yang nutupin rak besi itu, nggak ada apa sama sekali. Yang namanya ancur nggak ada. Astagfirullahaladzim, kata saya, masya Allah, apalagi ini. Emang sih sebelum ada yang kayak gulpak kayak kucing berantem gitu, awalnya kayak ada yang loncat di atas warung itu, ada yang seperti makhluk besar gitu, besar banget, yang namanya merinding benar-benar merinding. Takutnya uzubillah deh, kayak ada langsung turun ke depan warung. Nah, dari situ kedengar kayak kucing berantem, padahal gak ada apa-apa. Udah saya tidur sampai, udah baca-baca, enggak bisa tidur sampai pagi. Auzubillahiminasyaitonirrajim, ya Allah. Nah, dari situ kan karena saya kejadian udah banyak banget, kejadian macam-macam di warung itu, kejadian lah macam-macam, segala macam yang menghancur warung ini. Saya datanglah kata saya, coba deh nanya-nanya saya ke orang-orang, coba deh ke ibu itu, katanya, Bu, pokoknya ke orang bisa lah, kata saya. Datanglah saya ke yang orang bisa itu, emang tetangga juga dekat. Emang saya nggak tahu awalnya, saya dikasih tahu juga sama tetangga lagi, coba dia datang ke situ. Pas saya datang ke situ, saya ceritain awalnya gini di warung itu kejadian macam-macam. Oh itu mah katanya, jadi kata yang orang bisa itu, jadi itu tuh mengambil lelembutannya saya sama anak-anak saya sekeluarga, katanya, anak suami saya, istri saya itu, suami saya, anak-anak saya. Ya Allah, kok kenapa bisa gitu ya? Ya karena dia sirik, katanya. Ya Allah, sirik kenapa ya Bu ya? Kata saya, ya karena sirik, katanya. Maunya dia tuh yang sirik itu, saya tuh jangan tinggal di rumah mama saya, karena dia pingin mengusir mama saya, jadi dia berperilaku gitulah dengan magic yang saya nggak tahu magic apa itu. Ternyata si yang melakukan magic itu ternyata ya sudah rada ketat juga, yang namanya saya lah ada. Nah dari situ lama-lama saya ada lagi ini, malam-malam kejadian lagi. Pas saya mau maghrib, saya udah maghrib, pas saya mau sholat, suami saya nutupin ini warung kan pakai kare. Kata suami saya, tungguin dong, takut, katanya. Iya nggak apa-apa, sok ayah aja tungguin, ayah ditungguin, sok ayah nutupin dulu warung. Ya nggak apa-apa ayah. Pas lama, cepetan. Kenapa ya? Enggak, cepetan, katanya, cepetan. Bantuin. Iya ayo cek bantuin, katanya. Enggak apa, udah selesai itu, cepat ya kita sholat dulu, sholat maghrib dulu, katanya gitu.
apa ya, ada apa ya. Udah selesai sholat maghrib, saya nanya, ada apa ya tadi? Itu ada yang nangis katanya. Di mana? Itu di depan warung di situ. Ada suara cewek nangis katanya, kayak sedih banget gitu. Ih, kata saya, astagfirullahaladzim, ya Allah. Saya untung dari situ saya ngaji lagi macam-macam wirid, saya macam-macam. Untung suami saya, ayo deh anak-anak saya suruh ngaji, suruh wirid. Suami saya wirid, kan saya tidurnya di warung karena warungnya cuma pakai karet kayak, jadi saya takut ada yang bongkar. Ya tidur tiap hari di warung itu, di teras dibikin warung. Dari situ pas itu saya nanya lagi ke orang yang bisa lagi nih, si ibu itu, ya ibu itu lagi, Bu, saya kenapa ya Bu di warung itu ada yang nangis pas malam-malam, pas maghrib kan maghrib. Kenapa katanya, ada apa emang ya katanya, ada apa ya, coba deh Bu tolong lihatin kenapa ya Bu ya, siapa ya Bu yang nangis. Pas dia sama si ibu, oh ya Allah, ini orang-orang dia dolim juga, itu juga katanya yang ngerjain. Masya Allah, kata saya aja, apa sih Bu, kata saya. Jadi di warung itu ditanamin batu nisan yang dari kayu yang umurnya udah 30 tahun lebih, orang kafir yang meninggal, orang kafir katanya. Jadi ditanam si batu nisan, kayu nisan, bukan batu nisan ya, kayu nisan cuman dari kayu katanya, ditanam situ sebesar kelingking. Jadi supaya, maksudnya apa ya, supaya warungnya sepi, nggak kelihatan. Ya udah ditaburin tanah kuburan di warung. Pantesan ya orang-orang yang beli itu pada kayak orangnya nggak kelihatan, kayak ada warung nggak kelihatan, kata orang banyak. Nggak ada warung, saya bolak-balik katanya. Yang itu yang kayak sales-sales, kan banyak sales-sales ya, kalau misalkan kita punya warung banyak sales yang nawar-nawari makanan ini itulah macam-macam. Pantesan katanya Bu, saya bolak-balik ke sini nggak ada warung, nggak kelihatan. Oh, pantesan kata si ibu yang ngobatin itu, bisa diaurin tanah kuburan katanya dari ujung sampai ke ujung. Oh begitu ya Bu, kata saya. Masya Allah, kata saya, apa sih maksudnya? Ya maunya saya tuh hancur katanya. Tapi saya nggak takut yang namanya, sekalipun dia gimana nggak takut sama sekali. Nah udah dari situ saya nanya lagi, nggak usah takut, biarin ya. Yang penting kamu tetap yakin sama Allah, dekat sama Allah, terus wirid, ngaji, jangan lepas. Setelah itu saya, ya Allah, kata saya, harus kemana saya lagi ya. Nah dari situ saya warung lama-lama sepi. Lalu itu saya harus kemana lagi ya Allah, saya mau dihancurin lagi ya Allah, dihancurin lagi terus dihancurin. Sampai saya pindah dari situ, karena warung saya udah sepi banget. Saya linglung, aduh harus kemana saya lagi ya. Nah adalah saudara saya juga, saudara suami, coba deh Kang katanya, ada tuh di sana tempat usaha katanya, mau nggak, coba deh katanya. Kata saya, di mana? Iya ada di kota katanya gitu. Ya saya coba deh lihat ke kota sama suami. Oh ya Allah, kata saya, coba deh yuk kita usaha, coba mungkin kita harus hijrah. Udah hijrah dari situ saya deh, sampai motor saya dijual untuk biaya modal lagi buka usaha kafe di kota. Kata saya, ya Allah, harus gimana saya ya awalnya. Ya nggak apa-apa lah, saya awal mudah-mudahan insya Allah katanya dengan niat karena Allah, kata mudah-mudahan insya Allah berhasil. Saya dari situ buka kafe, alhamdulillah buka kafe, segala macam, ada makanan makanan gitulah, macam-macam makanan, tapi nggak ada minuman keras, nggak ada aneka jus, makanan gitu. Sampai saya bener yang namanya bener-bener laku pesat, karena saya tidak pakai magic ini itu, tidak, saya yakin karena Allah, karena saya niat usaha saya untuk keluarga ya, alhamdulillahnya. Sampai saya yang namanya penuh tiap hari sampai malam, alhamdulillah. Sampai berjalan 4 tahun saya di situ. Awalnya nih udah jalan 2 tahun, mulai saya kerasa ada hilang ini, hilang itu, hilang ini. Kata saya, kenapa ya, kata saya, kok sering banget hilang uang, tapi
uang itu baru disimpan saya, ini hasil penjualan saya yang di kafe itu, kata saya baru dihitung, saya taruh di tempat, di suatu tempat nih, kata saya baru ditaruh, pas dilihat mau diambil, kok udah berkurang ya Allah, kenapa ya, siapa yang ngambil, kata saya, ya Allah, kata saya, tiap ini ditaruh situ hilang lagi, pokoknya sering deh. Nah dari situ kata saya teh, kok kenapa ya ada ini, pas maghrib saya mau kafe itu udah mau tutup nih, bukan udah mau tutup, biasanya kan jam 9 masih ramai ya, udah agak-agak sepi, kata saya teh. Pas isya lah kata saya, maghrib, enggak maghrib, pas maghrib kata saya, kok ada kelelawar ya, kata saya teh. Ya Allah, kasihan amat, kelelawar kecil banget anaknya gitu, nemplok di itu, di apa, di bohlam, kata saya. Ya Allah, kata suami saya, ya kok ada itu, kata saya, ya kok ada ini, ada kelelawar malam-malam ya, kata saya. Biarin kasihan, nggak usah dimatiin. Ya enggak, saya nggak dimatiin, sampai itu kelelawar sampai ada 3 harinya nemplok di itu, di bohlam itu, kata saya. Kenapa enggak keluar ya tuh di kelelawar, biarin. Alhamdulillahnya pas gitu, pas udah dari situ lah saya langsung kerasa ini itu segala macam-macam, ada yang katanya. Nah dari situ saya kerasa mulai sepi, kata pelanggan saya kan banyak kan anak-anak sekolah, polisi, segala mahasiswa, banyak pelanggan saya itu. Kata mereka, Bu, kenapa sih kafenya tutup terus? Enggak kata saya. Iya, terus kata, pokoknya yang pelanggan pada nanti, jadi yang awalnya penuh, jadi yang datangnya cuma 1, 2, gitu ya, bisa dihitung jari lah. Kata saya, enggak, tiap hari, sampai langganan saya yang saya biasa beli stroberi, beli minuman kayak Fanta, Coca-Cola gitu, yang sehari saya 4 krat, 5 krat, kata saya teh, saya nungguin dari itu kan, karena saya di lantai paling atas buka kafe itu, kata saya nungguin dari atas gini aja kan, misalkan kalau ada si teteh yang itu yang jual situ, Bu teh beli stroberi, kata saya dari atas, biasa aja datang gitu, saya iya gitu, kata saya. Sama si tukang yang minuman itu juga kasih bapak kan berapa hari sekali, 2 hari sekali datang. Pas lama-lama dia naik, Bu, kenapa warung tutup terus, kafe tutup terus? Enggak Pak, tiap hari tutup, buka. Terus si tata juga, ibu saya sampai datang ke atas loh Bu, tutup, katanya ini tutup. Anak-anak juga sama gitu, bilangnya tutup, katanya. Ya Allah, saya udah deh, saya udah cuekin. Tapi saya tetap ngaji, yang namanya ngaji terus ngaji. Pas lama-lama saya mimpi. Dalam mimpi itu ada orang laki-laki 3 kayak pakai pakaian seragam PNS di dalam impian itu. Tapi yang orang bertiga itu ngomong ke saya gini, Bu, ini warung itu jadi kelihatan orang-orang itu seperti kebun terbengkalai, kayak kebun serem gitu. Masya Allah. Terus di meja dagangan ibu ada 3 pincuk kembang setaman, Masya Allah. Jadi yang namanya warung jadi kafe yang nggak kelihatan itu Bu, katanya ditutup kayak kebun kosong aja gitu, kayak kebun kosong, kebun yang serem. Terus makanya ada ditaruh 3 pincuk bunga setaman itu dibikin serem, yang dibikin serem. Nah udah, alhamdulillah ya, saya udah, oh gitu, kata saya teh pas gitu. Dan dalam impun saya datang lagi nih ke orang yang bisa lain lagi nih, bukan yang lain ke orang lain lagi, beda orang lah. Saya dikasih tahu, coba deh ke sana, katanya gitu. Oh, saya ke sana deh. Udah pas saya ke sana ditanya, aduh ya Allah, katanya orang dolim banget. Kenapa ya teh ya, warung saya teh, kafe saya jadi. Coba deh cenah, sekarang gini, sama teteh dikasih air ya, nanti udah dikasih air, tapi doa ya, tapi udah cepet udah, nanti kalau udah sampai kafe, kamu masak air panas sampai ngegolak 1 panci aja, penuhin, nanti campur sama air yang dari teteh ini ya, campur sama baca ayat kursi 7 balikan. Iya teh. Nah, saya langsung pulang dari teteh itu, dari orang ganda itu. Saya pas balik,
pas balik ke sana langsung kan di kafe belum ada siapa-siapa nih, masih pagi kata saya teh. Suami saya lagi ke pasar buat keperluan di kafe. Pas saya lagi masak itu langsung siramin ya kata si teteh itu. Udah nyampe ke kafe langsung siramin pakai air panas yang gulak itu. Dari lantai bawah sampai lantai atas saya siramin. Udah teh langsung pel. Iya saya siramin udah. Ya Allah kata saya teh. Saya harus ngambil pelan yang namanya di kamar mandi di bawah. Kata saya, ya Allah saya lupa ngambil pelan di bawah. Masya Allah saya turun lagi ke bawah. Yang namanya salam itu salam auzubillah. Karena saya harus ngelewatin warnet yang namanya warnet. Seremnya juga yang namanya seremnya auzubillah. Kata saya turun lagi. Udah dipel, udah semua dipel, saya dipel. Enggak lama saya nunggu jadi atas paling atas karena belum ada pembeli, belum ada siapa-siapa. Ya Allah, Masya Allah, kata saya, alhamdulillah saya nggak takut. Banyak yang ini, banyak polisi naik, kata saya. Banyak orang naik, kata saya. Langsung alhamdulillah, kata saya. Pas di, Masya Allah nggak ada siapa-siapa, ya Allah, Allah Akbar. Itu tadi siapa, sepatu siapa yang pada naik? Kayak orang banyak masuk ke atas kan. Kata saya tadi, oh itu siapa tadi? Nggak ada siapa, Masya Allah. Nah, udah dari situ, udahlah saya nggak pikir lagi. Nggak lama. Makin sepi. Nggak lama saya suatu hari pas maghrib saya udah sholat maghrib. Suami saya udah sholat maghrib, anak saya udah sholat maghrib. Kata saya pas lagi saya udahlah lagi diam sambil wirid sambil nonton TV di kafe itu. Nggak lama kata saya, aduh ayah kenapa ini jantung saya kayak ditusuk-tusuk, ulu hati saya kayak ditusuk-tusuk kayak pakai pisau belati. Terus astagfirullah, langsung saya kata saya ini kalau mah enggak gini ya Allah, astagfirullah. Saya bangsi sambil baca enggak lama saya baca ayat kursi sambil saya nangis astagfirullah sambil baca istighfar astagfirullah. Yang namanya saya kayak ditubus terus. Enggak lama suami saya sama anak sambil baca Yasin. Allah ya Allah sambil baca Yasin segala macam. Baca Yasin segala dia baca, takutnya si mama meninggal. Ya kata saya astagfirullah. Yang namanya kayak kata saya, ya Allah mungkin ini saya mau meninggalkan. Yang namanya kerasa belati ditublas ini. Enggak lama saya udah baca astagfirullah. Langsung set. Oh ayah kenapa tadi saya emang? Ya Allah dikira itu meninggal. Kenapa ya Allah ayah tadi yang namanya sakit-sakitnya lama saya kata saya. Ya Allah yang namanya sakit-sakitnya ujubillah kata saya. Ya Allah kenapa ini? Ada apa lagi? Enggak lama baru berapa menit kemudian bus lagi astagfirullah seperti ditublas lagi kayak ditublas gini bus. Oh ya Allah namanya sakitnya ujubillah kata saya. Langsung saya menggeletakan Masya Allah Allah Akbar. Ya Allah, suami saya sama anak saya baca lagi astagfirullah macam. Enggak lama karena suami saya kenal sama Pak Ustadz ya, kenal di pengajian enggak lama langsung telepon ke Pak nanti saya telepon aja Pak Ustadz. Pak tolong Pak suami istri saya begini udah diceritain. Ya Allah coba saya doain dari sana ya, dari kejauhan. Ya Pak sudah ambil air segelas katanya. Nanti udah itu saya doain dari sana dari kejauhan ya. Iya Pak nanti kalau misalkan kata saya udah selesai langsung diminum, langsung diusapin ya ke mukanya. Ya udah itu saya diminumin sama diusapin ke muka. Enggak lama saya sembuh lagi, udah sembuh. Ya Allah nggak apa-apa ya. Enggak lama saya lari langsung muntah. Ada darahnya, muntah darah kayak ada paku-pakunya gitu. Masya Allah ayah kok ada darahnya ini, ya Allah muntahnya ada darahnya gitu. Enggak lama udah saya udah nggak apa-apa udah. Enggak lama pas besoknya Pak Ustadznya datang. Ya Allah ini untungnya si ibu kuat katanya, ada yang mendampingi terus katanya. Kalau misalkan nggak ada yang nggak tahu lah caranya. Untuk ibu benar-benar kuat ini dijolim gimana waktu di sana juga, waktu bikin warung yang di sana juga di rumah mama. Alhamdulillah untungnya saya kuat katanya. Coba kalau nggak kuat udah, tapi ini santet belum seberapa katanya. Santetnya masih cuman santet warung, cuman kenanya ke ibu. Oh nggak apa-apa kata saya. Untungnya alhamdulillah lah ibu masih dijagain terus katanya, ada hodamnya. Saya nggak tahu ada hodam apa nggak tahu, saya nggak tahu.
ya itu mah hanya saya minta kepada Allah aja. Saya nggak berpikir saya punya dalam, nggak tahu, nggak ngerti gitu. Saya berpikirnya saya punya Allah, yakin sama Allah, kita aja yang minum. Nggak lama udah saya sembuh. Udah dari situ warung agak naik lagi, warungnya kafenya agak naik lagi. Udah lama, nggak lama dari situ anak-anak juga, ibu kenapa ya bu ya, katanya kafenya terus-terusan jadi sepi gini. Pas gitu nggak lama saya nanya lagi ke orang lain lagi nih, bukan ke beda orang lagi. Hanya nggak lama, Pak kenapa ya Pak ya, kafe saya tuh gini banyak banget gini. Ya Allah, coba sini, namanya siapa? Saya sebutin namanya gini. Ya nggak lama, coba ya katanya, nanti dikasih sama orang yang bisa juga. Coba deh kata si orang Banjar itu, nanti kalau sampai kafe ini kayu gaharu dibakar ya katanya, sambil baca ayat kursi 3 balik. Nah, saya pulang lah sama suami saya. Nggak lama udah pulang ke kafe, saya bakar pas maghrib dibakar. Enggak lama udah dibakar, kan wangi, yang namanya wangi itu wangi. Enggak lama pas udah dibakar, tahu ada berapa puluh, pas dibakar udah selesai dibakar, tahu ada berapa puluh kecoa yang langsung nyerbu ke saya sama suami. Apa ini aja, apa? Waktu itu kafe nggak ada siapa-siapa, nggak ada yang datang, nggak ada yang beli. Kata saya, Masya Allah, digebukin pakai 10 pakai tapi pada mati banyak. Tapi pas dilihat nggak ada satupun yang mati, nggak ada bangkainya gitu. Masya Allah, kata saya baca ayat kursi lagi terus sama tuh. Masya Allah, kata saya, apa lagi ini ya Allah, katanya, ya Allah astagfirullahaladzim, ya Allah ya Allah perlindungan. Nah dari situ aja saya langsung tuh zikir terus, saya yakin sama ya Allah. Masya Allah. Tapi katanya ini yang ngerjain orang-orang itu juga katanya, karena sirik, karena saudara dekat juga yang ngerjainnya. Orang saudara saya juga yang sirik mau mendolimi saya, maunya nanti bersambung lagi ya. Iya, alhamdulillah, insya Allah saya sambung lagi. Ya, mungkin sekian cerita dari narasumber kita. Untuk cerita selanjutnya boleh disimak di video yang lain ya. Setelah video ini ada video lagi dari cerita si ibu yang masih lebih menarik lagi dari ini gitu kan, karena si ibu ini banyak sebenarnya ceritanya. Nggak mungkin ceritanya semua diceritain di sini juga, karena emang kita keterbatasan waktu juga kan, karena emang ibu juga ada aktivitas lain dan saya pun ada aktivitas lain. Ya mungkin seperti ini aja ceritanya gitu. Ini cerita langsung yang dialami oleh si ibu gitu ya. Terima kasih juga telah menyaksikan video ini, dan semoga juga ambil pelajarannya dari video ini yang bisa diambil, dan yang misalkan yang tidak bermanfaat ya silakan nggak usah diambil lah, ambil sisi positifnya aja gitu ya. Terima kasih juga telah menyaksikan video ini ya. Dari saya cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.